Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin wa la khawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingkang kula hormati Mbah Maksum, Pak Eni selaku Kepala Desa Sukosari, jajaran takmir Masjid Imam Puro, dan sedaya para bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik ingkang sampun rawuh wonten Masjid dalu niki acara Lailatul Ijtima kalih senes pengajian nggih niki namine kuliah sejarah nggih. Jadi kula senes mubalek niki bapak-bapak, ibu-ibu nggih ming cah enom sing senengane dolanan kuburan. Dolanan ning kuburan kok dolanan kuburan. Dolanan ning kuburan, dolanan ning nggon-nggon sing rada wingit, senengane maca buku. Tapi senes kula senes mubalek niki saestu nek kon donga mengke nggih Pak Yai Huda Silauddin Hudaya mawon nggih. Lajeng pertama-tama monggo kita mengaturkan rasa syukur yang sangat melimpah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan yang paling penting untuk hari ini dan kekuatan iman sehingga kita dapat berkumpul di malam ini walau agak gerimis-gerimis gini, tapi insya Allah mungkin ilmunya yang kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam mari kita haturkan senantiasa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya besok di yaumul kiamah. Saderengipun kula matur kata bapak-bapak, ibu-ibu, niki kula ngapunten sangat menawi bahasa kula ingkang kula sampaikan niki bahasane campur aduk, nggih basa Jawa, nggih basa Indonesia, nggih rada kasar sithik nggih ngapunten, soalé nggih senes santri kula niki dados nek apa nggih jelasne sesuatu niku kadang kala campur aduk. Yang penting tapi saged dipahami ngoten nggih. Nggih. Dan pengalaman kula niki lagi pertama niki nggih mempresentasikan hasil sejarah di depan masyarakat umum. Biasanipun buku kula sejarah NU niku kita bedah bersama para dosen-dosen, dadose bahasane rada intelek sithik, Pak. Nek karo dosen-dosen niku rada dhuwur. Tapi teng mriki mengke kula mau menyampaikan hasil penelitian sejarah niku dengan bahasa sing ringan-ringan mawon nggih. Ben saged ditampa. Nggih, ngoten mawon. Langsung kita mulai Mas Operator. Kita akan membahas haul Mbah Imam Puro. Dalam penelitian yang kami lakukan bersama tim penggali sejarah Imam Puro, Sukosari itu dahulu bapak-bapak, ibu-ibu bernama Sakreng. Sakreng niku saking tembung nopo? Nah, niku kula nggih dereng kepanggih. Mengke mbok bilih sinau bareng wonten bapak-bapak, ibu-ibu sing ngertos sakreng iku saka tembung bla 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 bla. Monggo kita disampaikan di sini, kita nanti luwes mawon kita diskusi. Sukosari dahulu bernama Sakreng. Lanjut. Nama Sukosari itu adalah pemberian dari Mbah Kyai Ageng Imam Puro. Sukosari berasal dari kata suko atau soko atau suko, pohon soko niku Pak nggih. Terus wilayah ini dahulu banyak pohon sokonya. Sari berasal dari kata mbabar sari. Jadi nama Sukosari itu bermakna pohon soko yang banyak gek
enak didelok, ngoten. Enak dipandang, enak didelok. Lanjut, dahulu Sukosari ini patut berbangga nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu sedaya warga Sukosari adalah wilayah yang sangat strategis bagi Kabupaten Ponorogo karena apa? Menjadi benteng pertahanan, menjadi pintu masuk gerbang Ponorogo di wilayah Barat Daya. Lewatnya mriki ngajeng wonten Kali Bengawan Medion mriki. Lanjut terlebih lagi Sukosari dilewati Bengawan Madiun dan Kali Asin. Salah satu jalur transportasi utama masyarakat kala itu. Dadosé dahulu sebelum enek sepur, Gojek, Grab dan lain-lain niku lewat lepen Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dadosé numpak kapal. Itu sehari-hari untuk berdagang transportasi yaitu lewat sungai. Lanjut. Ini adalah peta Karesidenan Madiun tahun 1859. Kalau tidak salah ini pada masa Sukosari dipimpin oleh Mbah Imam Anom kalau nggak salah. Nanti bisa dicek. Niki wilayah Sukosari ada di sekitar Karangsari. Nah, niki wilayah Karangsari niki sekarang kalau nggak salah jadi Purwosari. Jadi dahulu itu pergantian nama daerah niku wajar terjadi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dari dulu Sukosari 1859 itu sudah dinamai oleh Mbah Imam Puro Sukosari. Lanjut. Ini perbedaan peta Karesidenan Madiun tahun 1923. Sukosari tetap namanya, nah ini di Purwosari namanya sudah berubah. Karangsari menjadi Purwosari. Ini bisa dilihat peta tahun 1923. Lanjut. Nah, Sakreng atau Kasatrian. Sebelum Sukosari, nama wilayah ini adalah Sakreng. Konon ada wilayah di sekitar Sakreng yang disebut Kasatrian. Sukosari dahulu menjadi salah satu pusat peradaban Hindu Siwa di Ponorogo. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya arca yang ditemukan di sekitar wilayah Pasar Demung atau Pasar Kawak, Sukosari. Di Demung terdapat punden yang berupa pohon ringin besar dan beberapa arca. Dahulu tempat ini merupakan petilasan Bupati Surodiningrat I Sedo Demung yang makamnya di Setono. Lanjut. Sukosari, medan pertempuran Raja-Raja Jawa. Wah, ini menarik untuk dibahas. Pada hari Jumat Kliwon tanggal 16 Syawal tahun J, tahun Jawa atau 1752 Masehi. Desa Kasatrian merupakan benteng pertahanan Raden Mas Said setelah berhasil menguasai daerah Madiun, Magetan, dan Ponorogo. Pangeran Sambernyowo berhasil merebut wilayah Sakreng yang strategis. Setelah wilayah ini direbut, akhirnya 3 kabupaten itu bisa ditaklukkan. Hebat sekali Sukosari. Lanjut. Ini dia foto dari Pangeran Mangkunegara dan Sultan Hamengkubuwono Raja Jogja pertama. Ya. Jadi pertempuran Raja-Raja Jawa itu ternyata ada di sini. Lanjut. Imam Puro dari Demangan ke Sakreng. Sekarang kita masuk ke perjalanan hidup dari Eyang Imam Puro. Lanjut. Masa kecil dan remaja Imam Puro. Imam Puro adalah anak pertama dari 7 bersaudara pasangan dari Tubagus Abu Yamin Demangan dengan putri Nyai Khalifah Tegalsari. Imam Puro diperkirakan lahir sekitar tahun 1730-an. Imam Puro mempunyai 6 saudara, yaitu pertama Raden Mas Imam Puro I di Danyang Sukosari, ini yang Mbah Imam Puro. Yang kedua Raden Ngaten Imam Mubarot di Demangan Ponorogo. 3 Raden Ngaten Imam Konawi di Tanjung Sumoroto. 4 Raden Mas Jokoryo di Demangan Ponorogo. 5 Raden Ngaten Muhammad Besari di Jabung Ponorogo.
6 Raden Ngaten Ihsan yang tempatnya belum diketahui. 7 Raden Mas Jamkasari di Demangan Ponorogo. Pripun, Mbak? Oh, dua versi nggih. Nggih, mungkin sakit didiskusikan. Ya. Lanjut. Imam Puro Kecil adalah sosok yang cerdas dan gampang bergaul dengan orang lain. Imam Puro mendapat pendidikan agama Islam dari ayahnya dan juga dari kakeknya Muhammad Besari di Tegalsari. Selain belajar ilmu agama, Imam Puro juga tertarik dengan ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu pertanian, perdagangan, bahkan ilmu kanuragan. Beranjak dewasa, Imam Puro mulai mencari banyak pengalaman dan ilmu di berbagai tempat, seperti di pesantren-pesantren di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dimungkinkan juga, Mbah Imam Puro itu juga pernah ke Banten untuk mengunjungi kakek neneknya yang berasal dari Banten. Dari berbagai pengalaman dan ilmu yang didapat itulah, membuat Mbah Imam Puro menjadi orang yang bijaksana dalam setiap kali mengambil keputusan. Lanjut. Mbah Imam Puro menuju wilayah Sakreng. Mbah Imam Puro mendapat sebuah tantangan besar untuk berdakwah di wilayah Sakreng yang masih sangat kental dengan kepercayaan Hindu Siwa. Apalagi wilayah Sakreng itu terkenal dengan tempat penggemblengan para ksatria dan prajurit-prajurit sakti mandraguna. Menurut Kiai Haji Muhammad Maksum, kedatangan Imam Puro ditemani dengan 2 tokoh yang bernama Jauhari dan Ibrahim. Sakreng saat itu dipimpin oleh sesepuh Warok yang bernama Ki Guno yang terkenal kesaktiannya. Ki Guno adalah salah satu prajurit perang pada masa Adipati Surodiningrat dan ditugaskan untuk menggembleng prajurit Warok di Sakreng. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin tahu di daerah Sukosari ada yang namanya pondok. Ngertos nggih? Pondok. Nggih, wonten nggih? Pondok niku bukan pondok pesantren, tapi adalah pondok tempat penggemblengan warok-warok kesatria, prajurit-prajurit, dan kemudian ada para begalnya juga ada. Ya. Kita lanjut. Strategi dakwah Kiai Ageng Imam Puro, kena iwake aja butek banyune. Ini filosofinya. Lanjut. Berbagai macam bidang dakwah yang dikembangkan oleh Mbah Imam Puro di Sukosari, yaitu di bidang pertanian, bidang perdagangan, bidang kesenian, bidang kemasyarakatan, bidang pendidikan, dan bidang pemerintahan. Imam Puro menggunakan dakwah ala-ala Sunan Kalijogo yang lebih toleran dan tidak kaku. Diperkirakan Imam Puro datang ke Sakreng sekitar tahun 1760-an. Selain itu, Imam Puro juga menikahi putri asli Sakreng sebagai salah satu upaya mempermudah dakwah Islamnya di Sakreng. Belum banyak data yang ditemukan tentang istri dari Mbah Imam Puro sendiri. Lanjut. Menggunakan nama samaran, Imam Puro mempunyai nama lain yaitu Suryopati. Nah, ini menarik. Nama Imam Puro ternyata bukanlah nama asli. Nama Imam Puro berasal dari julukan yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang tokoh. Tokoh lain yang menggunakan nama samaran dalam berdakwah adalah Raden Bathara Katong, itu namanya juga punya nama Lembu Kanigoro. Kiai Sidik Muslim, itu nama asli dari Ki Ageng Mirah atau Ki Ageng Honggojoyo. Intinya adalah tujuan di berubah nama itu ya, bapak-bapak, ibu-ibu, supaya gampang diterima oleh masyarakat waktu itu. Pamane ada seorang tokoh yang menggunakan nama Islam waktu itu, Syekh Subakir atau Syekh Ali atau Arab-Arab gitu ya. Terus kemudian berdakwah di wilayah yang masih Hindu-Buddha, itu pasti sulit. Karena orang-orang masyarakat yang sudah menganut Hindu-Buddha lama itu paling kadung tidak suka. Lagi teko ngangge
dalil renorno haram-haram nih. Nah, itu pasti tidak berhasil. Makanya para penyebar yang masih beragama Hindu dengan tetap menghormati dan menghargai kepercayaan lama. Nah, kata pura sendiri ya, pura itu berasal dari akhiran bahasa Sanskerta, pur, puri, puro, puram, pore, yang artinya kota. Kota berbenteng, kota dengan menara atau istana. Karena waktu itu banyak yang menjadi petani, karena didukung dengan sumber air. Dakwah di bidang pertanian ini untuk semakin mendekatkan dirinya kepada masyarakat. Bidang perdagangan, Sakreng adalah wilayah tempat berlabuhnya para pedagang dari berbagai macam wilayah dan suku, Belanda, Cina, Madura, Surabaya, dan lain-lain. Oleh karena itu, Imam Puro juga berdagang di Pasar Demung bersama para santri-santrinya. Dari segi perekonomian, akhirnya Imam Puro bisa mapan dan mempermudah jalan dakwahnya untuk mendirikan masjid dan pesantren. Lanjut. Di bidang kesenian, Imam Puro adalah seorang yang sangat suka dengan kebudayaan Jawa, seperti karawitan, reog, wayang kulit, dan lain-lain. Sifat itulah yang membuat Imam Puro dapat simpati dari masyarakat. Masyarakat akhirnya podo seneng. Namun secara perlahan-lahan Mbah Imam Puro menyusupi dengan ajaran-ajaran Islami. Nah, ini yang dikatakan itu njukuk iwak ning ora butek banyune. Alon-alon asal kelakon. Bidang kemasyarakatan, masyarakat yang mayoritas mempercayai ilmu-ilmu kedigdayaan. Jadi kedigdayaan ini kados perdukunan nggih, persuwuan. Membuat Imam Puro juga menunjukkan keahliannya kepada masyarakat yang membutuhkan bantuannya. Salah satunya adalah ilmu menyembuhkan orang yang sakit. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya kitab yang ditulis oleh Mbah Imam Puro yang berisi tentang mantra-mantra untuk berbagai keperluan, seperti untuk berbagai macam pengobatan, menenangkan bayi yang lagi rewel, memperlancar persalinan badhe niku, dan berbagai macam keperluan yang lain. Kitab tersebut, tulisan Mbah Imam Puro, saat ini masih disimpan dan dirawat oleh salah seorang warga. Lanjut. Bidang pendidikan, Imam Puro mendirikan masjid dan pesantrennya pada tahun 1778 Masehi. Santri Imam Puro berasal dari Ponorogo dan luar Ponorogo, seperti Magetan, Madiun, Surabaya, Madura, dan lain-lain. Beberapa tempat yang menjadi saksi bisu keberadaan para santri Imam Puro, selain di komplek makam, adalah di tempat-tempat sekitar lingkungan masjid, seperti Cengengek, bapak-bapak, ibu-ibu, santri yang diperkirakan berasal dari daerah Jawa Timur. Nama Cengengek sendiri berasal dari kata cong atau cong. Cong bahasa Maduranan ya, Maduranan. Jadi kalau ada kata-kata yang saya dapatkan itu cong nek ngengek ndek kono. Nek salah ngapunten nggih nek cong ndek ngengek ndek kono ngoten niku. Terus Kali Santren sebagai sebuah sungai yang digunakan para santri untuk mandi, mencuci pakaian dan aktivitas yang lain. Nah, ini Ndukur. Nah, wilayah Ndukur ada ya Pak ya. Ndukur berasal dari bahasa Arek Surabayaan. Nek mandi ndek Ndukur atau dalam bahasa Indonesia berarti kalau mandi di atas ndek Ndukur gitu ya. Terus bidang pemerintahan kultural. Imam Puro berhasil merebut hati masyarakat Sakreng dengan kepribadian dan kesabarannya. Hal ini membuat kelompok-kelompok yang semula memusuhi Mbah Imam Puro mendadak menaruh rasa hormat yang tinggi kepada beliau. Banyak pula para musuh Imam Puro yang justru menjadi santrinya. Masyarakat kemudian memberi julukan Suryopati, tadi nama lain dari Mbah Imam Puro, dengan nama Imam Puro itu. Karena mampu menaungi keberagaman masyarakat di Sukosari dengan rasa toleransi yang tinggi. Nah,
Tadi dakwah Islam ala Sunan Kalijogo itu benar-benar dipraktekkan oleh Mbah Imam Puro di sini. Setelah Mbah Imam Puro menjadi tokoh panutan masyarakat, nama wilayah Sakreng yang terkesan penuh dengan sejarah peperangan yang kelam, banyak darah yang berceceran di wilayah sini, khususnya di Dempung, karena perang tadi ya. Akhirnya diganti nama menjadi Sukosari. Lanjut. Para anak keturunan Imam Puro. Lanjut. Imam Puro mempunyai 2 orang anak, yaitu Imam Puro II, Dindanyang, dan Imam Besari, Dindanyang juga. Selanjutnya Imam Puro II menikah dengan putri ketiga Raden Mas Jamkasari dari istri pertama. Perlu dijelaskan di sini bahwa Raden Mas Jamkasari adalah adik Imam Puro I. Jadi yang dinikahi Raden Imam Puro II adalah adik sepupu atau basa Jawane Rabi Nak Ndulur. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 orang anak, yaitu 1 Raden Imam Muhammad, 2 Raden Wiryopuro, menikah dengan Raden Ngaten Aminah binti Karyodipuro, adik ipar Raden Imam Puro II, yang domisilinya di Demangan. Ketiga, Raden Ngaten Tartun atau Nyai Anom Besari Danyang. 4, Raden Ngaten Tipuk atau Nyai Tipuk. Lanjut. Sedangkan Raden Ngaten Imam Besari menikah dengan Raden Imam Besari, putra dari Raden Muhammad Besari di Palang, Desa Jabung. Putra dari Raden Adikusumo atau Raden Sulaiman Jamal dari Kesultanan Cirebon dan menetap di Gontor. Raden Muhammad Besari, Palang Desa Jabung, adalah putra menantu Kiai Tubagus Abu Yamin Demangan. Dengan demikian, Raden Muhammad Besari adalah adik ipar Imam Puro I. Dari pernikahan antara Raden Imam Besari bin Raden Muhammad Besari dengan Raden Ngaten Imam Besari bin Imam Puro II dikaruniai 4 orang anak, yaitu 1 Raden Joko Karyo yang kemudian menjadi Lurah Danyang, 2 Raden Imam Anom Kiai di Danyang, 3 Raden Ngaten Demang yang berdomisili di Kalisoro, Solo, 4 Raden Ngaten Sari Patun yang berada di Manisrejo, Madiun. Lanjut. Nah, nama Imam Puro itu ada di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya di Jawa Tengah. Lanjut. Imam Puro itu ada di Purworejo juga. Nama asli Kiai Imam Puro di Purworejo itu adalah Kasan Benawi, seorang keturunan ke-8 dari Joko Umbaran yang merupakan kerabat dekat Sultan Agung Raja Mataram. Setelah belajar agama Islam, Kasan Benawi hijrah ke Purworejo dan menetap di sana. Ia kemudian dikenal sebagai Kiai Raden Imam Puro. Ia mendirikan pondok pesantren Sidomulyo, sekarang menjadi Al-Islah. Kiai Imam Puro hidup zaman Perang Diponegoro, dimakamkan di Bukit Geger Menjangan, Desa Candi Balidono, Purworejo, Jawa Tengah. Lanjut. Ini adalah makam Kiai Imam Puro yang berada di Purworejo. Jadi sama mendapat julukan dari masyarakat, yaitu sebagai Imam Puro. Lanjut. Nah, ada lagi tokoh Kiai Haji Muslim Rifai Imam Puro yang meninggal pada usia 91 tahun, yang biasa dipanggil Mbah Lim. Panggilan dari Kiai Rifai Muslim Imam Puro adalah seorang guru spiritualnya Gus Dur. Jenazah Mbah Lim dimakamkan di kompleks Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti di daerah Klaten. Mbah Lim tidak pernah menjadi pengurus NU, namun selalu menjadi rujukan para kiai NU. Bahkan Mbah Lim selalu hadir dalam acara PBNU, di Konbes, Munas, hingga Muktamar NU. Itu adalah beberapa nama yang menggunakan nama Imam Puro juga. Lanjut. Ini adalah Mbah Lim,
guru spiritual Mbah Gus Dur dan Wakil Presiden sekarang Mbah Ma'ruf Amin ketika berziarah di makamnya Mbah Lim. Lanjut. Nah, ini adalah Kiai Masjid Imam Puro dari masa ke masa. Nomor 1, Mbah Imam Puro 1, tahun 1778 sampai dengan 1808. Mbah Imam Puro 2, tahun 1808 sampai dengan 1849. Ketiga, Mbah Imam Besari, 1849 sampai dengan 1876. 4, Mbah Imam Anom 1876 sampai dengan 1904. 5, Kiai Murtado tahun 1904 sampai dengan 1919. 6, Kiai Mangun Besari tahun 1919 sampai 1928. Nomor 7, Kiai Haji Muhammad Nur Kustur tahun 1928 sampai dengan 1959. 8, Kiai Haji Mansur tahun 1959 sampai dengan 1981. Nomor 9, Kiai Haji Muhammad Ashhar tahun 1981 sampai dengan 1996. Nomor 10, Kiai Haji Muhammad Maksum tahun 1996 sampai dengan sekarang. Lanjut. Ini adalah tanggal haul Mbah Kiai Ageng Imam Puro. 8 Mei, secara tanggal Masehi itu adalah tanggal 8 Mei tahun 1808. Tanggalan Jawa adalah tanggal 12 Mulut 1735 Saka, harinya Minggu Pahing. Tanggal Hijriah yaitu tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1223 Hijriah. Lanjut. Ini adalah keterangan tanggal haulnya. Berdirinya Masjid Imam Puro adalah tahun 1778. Kiai Imam Puro meninggal dunia 30 tahun setelah masjid berdiri, bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jika kita tambahkan, tahun 1778 ditambah 30 sama dengan 1808. Yang kita cari tanggal hijriahnya adalah 12 Rabiul Awal tahun 1223 Hijriah. Jadi kalau dihitung dengan tahun sekarang, haul yang ke 219 menurut hitungan Hijriah dan haul yang ke-213 menurut tanggal Masehi. Lanjut. Nah, mencari haul atau hari wafatnya seorang tokoh itu tidak mudah ya, sangat sulit sekali. Bahkan seorang sejarawan pun yang tidak menemukan data-data itu sangat kesulitan tentunya. Berbeda dengan kalau kita menemukan data tentang meninggalnya seorang tokoh. Ini kebetulan saya menemukan dari koran Belanda, itu korannya judulnya apa? New Rotterdam's Koran. Ini korannya Belanda ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Tahunnya bisa dilihat di pojokan. Tahun 1862. Tanggalnya 31 Maret. Nah, ini adalah berita tentang wafatnya Kiai Hasan Besari Tegalsari. Nah, ini bahasa Belanda. Di Madiun, op den Nenden Januari is an omstrek. Itu bahasa Belanda nggih. Anu kula translatekan saja, mungkin jenengan mboten paham. Artinya pada tanggal 9 Januari tahunnya ini 1862, sekitar umur 100 tahun, Mbah Kiai Bagus Hasan Besari meninggal dunia. Mbah Kiai Bagus Hasan Besari ini pada zaman Sunan Pakubono II ikut membantu Sunan Pakubono II selama
pengungsian di Tegalsari. Di bukunya Pak Huda ini ada. Itu waktu geger pecinan. Nah, ini adalah berita dari Belanda tentang meninggalnya Mbah Hasan Besari. Ditulis waktu itu. Karena setelah perang Diponegoro 1830 itu Belanda mulai memberlakukan tanam paksa waktu itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Tanam paksa masyarakat Indonesia itu dipaksa kon nanemi tanaman-tanaman, terus akhirnya batine dipek londo. Mulane londo iku sugih nggih gara-gara jenengan-jenengan nika. Jadi sih nek mereka membuat koran waktu itu yes gara-gara ngangge duite rakyat Indonesia juga. Seperti itu. Ini beritanya. Kalau dicari tahun hijriahnya, mungkin nanti bakal ketemu. Haulnya Mbah Kiai Hasan Besari. Ini datanya sangat valid. Lanjut. Sejarah rehab Masjid Imam Puro. Rehab pertama itu dilakukan pada masa Kiai Imam Puro II. Nah, waktu itu kalau nggak salah sempat ditemukan uang Belanda di napa namanya koin teng soko nggih. Teng sokonya itu dengan angka tahun 1857. Nanti ada fotonya. Nah, ini ada hal menarik yaitu bahan materialnya menggunakan bekas Masjid Kauman Polorjo. Sekarang masuk wilayah Desa Ngunut, Babatan Ponorogo yang diwakafkan. Rehab kedua pada masa pemerintahan Kepala Desa Raden Sudarman. Terus kemudian yang direhab itu adalah pembuatan pondasi dengan ukuran 10 kali 10 meter. Terus kemudian imam sholatnya dan mimbar khotbah. Terus kemudian mengganti lantai masjid yang semula hanya berupa tanah dengan tikar dan kerai bambu menjadi lantai plester. Lanjut, rehab 3 dilaksanakan tahun 1950 masa Kiai Haji Muhammad Nur. Seiring bertambahnya jamaah waktu itu akhirnya fasilitasnya ditambah. Di tempat sholat khusus jamaah perempuan. Terus kemudian rehab 4 dilaksanakan tahun 1966 pasca G30S PKI. Masjid tersebut mendapatkan wakaf berupa sebuah rumah dari Bapak Ahmad Dahlan Danyang. Untuk selanjutnya wakafan rumah tersebut digunakan sebagai bahan pembuatan serambi masjid dengan bentuk kelabang nyarap. Nah, ini bentuknya kelabang nyarap seperti apa? Kula dereng ngertos. Rehab 5 dilaksanakan tahun 1968. Rehab kali ini mengganti lantai dari mester diganti dengan tegel. Nah, lanjut. Rehab 6 tahun 1985 ini penambahan lebar serambi masjid 4 meter ke depan dengan membongkar model kelabang nyarap. Nah, kelabang nyarapnya yang ngertes mungkin yang Mbah Maksum kali Mbak Eni mungkin yang ngertes. Modelnya seperti apa gitu ya. Terus rehab ke-7 tahun 86 itu menambahkan tempat wudhu dan kamar mandi. Rehab ke-8 tahun 91 ada penambahan berupa aksesoris pintu masuk halaman masjid berupa pintu gerbang atau regol. Rehab 9 tahun 94 ini adalah penggantian dinding masjid yang agak miring karena pengaruh usia. Terus penggantian atap dari genteng biasa menjadi genteng pentul. Penggantian kubah yang semula terbuat dari tanah liat diganti jadi kubah berbahan beton atau cor. Kemudian mengganti model imaman dari 1 pelengkung menjadi 2 pelengkung. Terus mengganti lantai yang semula tegel menjadi keramik. Lanjut. Rehab 10 tahun 96 itu serambi depan dibongkar total dan dengan penggantian wajah sisi depan menjadi bentuk lengkung ya. Rehab 11 yang sekarang ya.
Itu tanggal 6 Juni dibentuklah panitia, kemudian di beberapa bulan sebelumnya telah diadakan persiapan pencarian dan pengumpulan material yang diperlukan seperti kayu, batu, pasir, kebutuhan bangunan yang lain. Demikian juga tempat sholat sementara juga dipersiapkan. Lanjut. Akan tetapi dalam rehab yang tahun ini, 2018, ada beberapa hal yang masih dipertahankan sebagai tonggak sejarah pendirian masjid. Beberapa hal tersebut selain masih layak juga karena mempunyai nilai sejarah. Hal-hal tersebut adalah pondasi Mas 1, pondasi masjid tidak dibongkar, namun diperkuat dengan cor beton. Selain itu diberi tambahan lebar 4 meter ke sisi kanan masjid. 2, pintu utama masjid masih dipertahankan baik kursen maupun daun pintunya. 3, mimbar khotbah juga masih digunakan. 4, bentuk sebagai penanda masuknya waktu sholat juga masih dipertahankan. 5, bahan bongkar yang masih layak digunakan juga masih dipasang kembali. Seperti batu bata yang masih utuh, kayu yang masih digunakan walaupun ada yang berubah posisi. 6, mboten ada 6-nya. Demikian sekilas tentang perjalanan sejarah rehab Masjid Kyai Ageng Imamburo hingga saat dibongkar untuk direnovasi tahun 2018. Lanjut. Ini adalah foto dari Masjid Imamburo sebelum direnovasi. Mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu yang masih menyimpan foto. Ini kan tampak dari sebelah belakang Pak ya? Belakang ya. Ya, kalau ada yang punya yang bagian depan, nanti bisa menghubungi tim penggali sejarah. Itu nanti sangat diperlukan untuk dokumen. Ini tampak dari belakang, bapak-bapak, ibu-ibu juga masih ingat pasti ya. Lanjut. Terus ini adalah koinnya yang ditemukan di Soko tahun 1857. Niki tangane sinten? Nggih, tuntas ya. Nggih. Kali niki napa nggih, Bapak? Beduk, senes nggih. Mustaka nggih. Niku adalah mustaka yang masih disimpan, Pak nggih. Masih dipasang lagi, itu adalah sebagai bukti sejarah keberadaan masjid. Lanjut. Sudah habis, bapak-bapak, ibu-ibu. Gini ku mau pengawasan saking kula, bukan pengawasan ya. Presentasi saking kula, bapak-bapak, ibu-ibu, dan perlu saya garis bawahi lagi, ini masih sekedar apa ya? Garis besar. Jadi jika ada penambahan, ada usulan, bahkan kritikan, itu kita dari tim penggali sejarah sangat menerima. Nah, apalagi kalau bapak-bapak, ibu-ibu di sini menunjukkan bukti sejarah tentang Mbah Imamburo, entah itu buku, entah itu apa ya, peninggalan yang lain, itu malah lebih bagus. Gitu ya. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf, bisa disambung dengan tanya jawab kalau ada sesinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.